Halo kawan-kawan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ayunda Family, ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana tentang pengalaman-pengalaman mistis kalian, atau mungkin pengalaman seru kalian, ya. Mungkin kalian bisa dapat pengalaman seru, pengalaman mistis juga. Yuk, ramaikan kolom komentar. Tulis pengalaman hidup kalian seperti apa. Nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya, ya. Bagaimana sih pengalaman kalian selama ini, ya, selama kalian ada, atau mungkin pengalaman kalian di Facebook juga bisa, pengalaman kalian di TikTok pun bisa, ya. Ketemu dengan makhluk-makhluk halus, mungkin ketemu dengan makhluk yang nggak halus, ya, kayak mantan gitu. Mungkin nggak halus, dia kan kasar. Kayak Lesti Kejora itu mantannya kan kasar banget itu mantannya. Nah, kayak gitu ya. Tulis, atau mungkin ketemu kalian dengan guru yang bawel mungkin. Nah, bisa kalian ceritakan pengalaman kalian, nanti tulis di kolom komentar di channelnya Ayunda Family, ya. Siang-siang naik odong-odong, subscribe-nya dulu dong, ya. Jangan sampai lupa subscribe, ya. Tulis kolom komentar pengalaman kalian, gimana sih pengalaman kalian ketemu dengan hal yang seru. Nah, hari ini kita siang ini, ya, mungkin siang ini kita berada di daerah Bandung. Kita sedang berada di daerah Bandung, di puncaknya, ya. Kita puncaknya, nah, bisa dilihat. Ini hari ini kita terang, padahal ini sebenarnya mendung, ya. Mendung banget di sini. Karena kalau tandanya mendung udah mau hujan berarti kalau di Bandung, ya. Seperti itu. Hari ini kita akan ceritakan bagaimana sih pengalaman kalian, mungkin, atau ada dari kalian yang punya pengalaman mungkin, ya. Kayak saya dulu pengalaman waktu kecil itu rombongan, ya, rombongan berenam kalau nggak salah, ya. Waktu itu masih SMP lah, masih SMP, ya. Rombongan berenam main itu jam 9 kalau nggak salah, habis futsal lah, bisa nggak tahu malam Selasa, malam Minggu, atau malam Jumat, itu saya lupa lagi itu, ya. Berenam nih, lewat jam 9 malam, semua pulang. Anak-anak yang muda ini dulu masih sepi, ya, di daerah saya, ya. Di daerah perkampungan itu masih sepi, gang-gang pun masih belum banyak yang pakai motor, atau mungkin nggak ada yang naik nongkrong kayak sekarang, ya, dulu, ya. Dulunya masih zaman belum ada HP juga. Berenam lewat di jalur gang yang sempit, banyak rumah sebenarnya di gang itu, ya, tapi sepi. Nah, ibaratnya sepi karena nggak ada, di perkampungan itu, ya, sepi orang itu kan. Pulang nih main futsal, lewat di jalur gang yang sempit. Nah, lagi asik-asik ngobrol semuanya, tiba-tiba namanya nyanyi-nyanyi, ya, nyanyi itu di gang sempit itu, sambil nyanyi itu pulang tuh, karena kebetulan pada itu waktu itu kita menang futsalnya, ibaratnya gitu kan. Nyanyi lah, ada yang tepuk tangan juga, ada yang bersiul juga. Nah, waktu yang bersiul itu secara spontan saya itu bersiul, ibaratnya, ya. Nah, saya nengok itu ke jendela rumah orang yang pada waktu itu gelap, itu rumah yang orangnya. Padahal ada yang nempatin juga, ibaratnya. Nah, di situ tiba-tiba saya nampak cewek baju putih, rambutnya itu panjang, ya, sampai ketutupin mukanya. Udah lewat tuh dari jendela itu, balik lagi saya itu, bentar teman-teman, perasaan tadi saya lihat orang di sini kan. Balik lagi nih, saya lihat jendela itu, dan ternyata udah nggak ada orang itu. Otomatis dong yang berenam itu lari semua, kayak gitu, ya. Itu seramnya itu karena apa, ya, ibaratnya jam 9 malam lewat di gang yang sepi, ya.
karena mitosnya kan dulu kan kata orang tua itu kan nggak boleh bersiul di malam hari ibaratnya, ya emang seperti itu ibaratnya, bahkan adalah ibaratnya bahkan dilihatin atau mungkin mendengar juga seperti itu. Nah saya juga udah ngalamin sendiri ibaratnya. Dulu juga ada waktu itu pulang main bola ke daerah stasiun ya, stasiun pinggir stasiun, main bola itu setengah 11 atau setengah 10 lah pulang malam. Semua ini banyak orang, ini 11 orang ibaratnya, 11 orang. Semua semangat karena menang kan, menang, lari-lari lah di jalan raya itu, semuanya lari kan karena menang. Kita menang, kita menang. Tiba lewat di depan stasiun ada satu rumah yang gede, rumah gede ini nggak ada gerbangnya itu kan, nggak ada gerbangnya. Tiba-tiba ada yang ngegonggong. Anjingnya gede suaranya ya. Otomatis yang lagi lari itu semuanya kaget ya. Ada yang nangis, ada yang sendalnya ketinggalan juga, ada yang minta tolong, ada yang naik ke pohon juga kan. Anjingnya ini ngegonggong terus. Giliran mau diambil sama temen tuh sendalnya itu kan yang ketinggalan itu, si anjing ini malah lari. Waktu semuanya kan otomatis pada lari semua minta tolong ke warga, tolong. Nggak taunya datang warga, anjingnya itu dirantai. nggak bakalan ngejar, mungkin ngejar tapi nggak bakalan jauh ya, karena otomatis karena semua itu masih anak kecil ya, masih 10 tahun, masih 11 tahunan lah kalau nggak salah, masih SD lah hebatnya ya, masih SD. Ngedenger anjing ngegonggong gede, otomatis semua lari. Ketika semua mau ibaratnya mau ngambil barang-barang yang ketinggalan itu, anjingnya ikut ngejar. Nggak sadar semuanya, emang si anjing itu suaranya gede, tapi padahal itu anjingnya kecil. Udah anjingnya kecil dirantai pula, apa yang mesti ditakutin ibaratnya kan. Warga pun pada keluar semua. Kenapa kalian takut? Ibaratnya kan anjingnya dirantai, ya kan? Nah itu dia. Ada juga pengalaman saya waktu itu camping di mana ya? Di Gunung Batu kalau nggak salah, di daerah Garut antara Garut Majalaya lah ya. Camping bertiga atau berempat semua. Udah gede ini udah pada kerja semua. Camping lah, kita berangkat dari sini, dari rumah itu jam 7 pagi. Sampai sana jalan kaki pakai motor kan, motornya itu ditinggal di warga sana, di ketua RT lah ya, ditinggalin di sana. Kita mau naik ke gunungnya. Sampai ke gunungnya itu jam 6 atau enggak, jam setengah 6 lah ya, jam setengah 6 sore, setengah 6 sore. Udah dipasang nih tenda, udah dipasang berempat kita kan. Ada yang masang tenda, ada yang cari kayu bakar juga, karena posisinya kadang kita kan harus makan juga, harus siap-siap buat tidur juga kan ibaratnya. Ada yang nyari api unggun juga. Udah siap semua, makanan pun udah siap ibaratnya kan, udah tinggal makan kan. Nah satu orang ini jam 6 itu mau ke air, ibaratnya mau sholat lah atau mau bersih lah ya, satu orang ini. Nah kita tepatnya itu dulu tuh di air matanya, jadi di air matanya itulah ya, di mata airnya itu, bukan di air mata tapi di mata airnya ya, mata airnya itu. Kita campingnya di situ, nggak tahu kita itu mata airnya. Temen ke bawah ke sungainya itu jam 6, udah mau maghrib kan, mau sholat, kita mau sholat semua. Kencing lah dia di situ, airnya itu ngalirnya ke bawah ibaratnya kan. Nah kita sholatnya wudunya itu di atas mata airnya itu, kita tiup, kita tungguin semuanya. Nggak taunya ada yang teriak dari bawah, woi ngapain kalian gitu kan, ini nggak lihat ada yang di bawah. Pas kita tengok kok kayak ada yang suara ibaratnya gitu kan, nggak ada yang bersuara, ada yang teriak gitu kan. Semua juga ngedenger nih, 4 orang nih, ada yang ngedenger juga, ada yang teriak ya barusan,
iya barusan ada yang denger nih, ada yang teriak. Kalau nggak salah tuh suaranya tuh nenek ya, cewek nenek ya, mana ada cewek kakek gitu kan, nggak ada kan cewek nenek gitu kan. Nah, semua ngedenger, iya saya juga ngedenger barusan gitu kan, ibaratnya dia teriak gitu kan, ngapain kalian kencing di situ, nggak lihat ada yang di bawah gitu kan. Pas kita senterin nggak ada orang di sana ibaratnya. Dah dari situ kita ya udahlah, mungkin ada orang di bawah, ada yang camping juga ibaratnya, karena itu kan posisinya kan tempat perkemahan kan, makanya kita positif dulu gitu kan. Oh ini mungkin ada orang di bawah yang kemah juga, yuk kita semua naik ke atas, kita mau makan ya. Selesai sholat kita mau makan itu tiba-tiba di perkempingan itu semua nggak ada hujan, nggak ada apa, ibaratnya cerah itu kan, ibaratnya banyak pohon juga, tiba-tiba itu semua makanan itu mau dimakan terbang semua, makanannya tumpah semua, padahal nggak ada hujan, nggak ada apa, ibaratnya gitu kan. Kok tiba-tiba ada angin kencang yang bikin semua masakan kita yang mau dimakan itu tumpah semua. Dari situ kita kaget, lah harus masak lagi nih. Kita ngambilnya positif kan, karena kita memang pecinta alam, ibaratnya udah sering lah ibaratnya kejadian apa, ibaratnya tumpah makanan gara-gara angin, gara-gara apa, ibaratnya gitu kan, udah sering lah ibaratnya. Masak lagi lah kita ya. Nggak taunya dari atas jam 6:30 itu mau puncak, mau ke Isya, kita udah bikin mie instan, karena semua udah nggak bisa dimakan itu yang tumpah, jadi semua tumpah. Bikin lagi mie instan, udah makan, tiba-tiba kita duduk nih nunggu Isya ibaratnya kan. Ada yang teriak juga dari atas gimana, woi pergi nggak kalian ibaratnya. Nah, siapa lagi nih yang teriak? Semua ngedenger nih, yang namanya si Agus pun denger juga ya, yang namanya si Dani, si Ajay pun ya, Ajay juga denger ya. Ada yang kita kan berempat, saya, Agus, Ajay sama Dani. Nah kita berempat kan denger semua, ngapain kalian di situ, cepat pergi gitu kan. Wah udah nggak bener nih, udah 3 kali kan ibaratnya kan, ada yang di mata airnya teriak, makanan kita tumpah juga ibaratnya gitu kan. Terus yang diteriakin disuruh pergi juga ibaratnya kan. Wah udah nggak bener nih, semua cepet-cepet kita bersihin, kita beresin semuanya, tendanya juga kita beresin semuanya, kita angkut semua, kita turun semua dari situ. Jam 7:30 kita turun sampai di perkebunan teh ya, jam 8:30 nih, jam 8:30 malam. Udah nggak bener ini kan, udah gelap banget ibaratnya. Kita mau nginep pun ibaratnya udah nggak aman, ibaratnya udah ada gangguan seperti itu kan. Apalagi yang namanya Agus ini emang badannya gede kan, karena dia fitness ibaratnya, ya ibaratnya badannya gede, ibaratnya nggak mungkin takut lah ya, badannya gede, udah nangis dia ibaratnya udah nangis dia, pengen pulang, ayo pulang ibaratnya gitu kan, pengen pulang dia, udah nangis, padahal gede dia badannya, dia yang pengen cepet-cepet pulang ke bawah ibaratnya. Udah tiba-tiba di perkebunan teh di tengah-tengahnya itu ada orang yang lewat kan, penek nih, dari 4 orang ini, orang ini lewat, penek dia, tapi kelihatan dari sana dia itu nggak tahu pemuda atau bapak-bapak, rambutnya pendek lah ibaratnya, nggak gondrong, nggak pendek juga ibaratnya, standar lah ya. Lewat dia, kami senterin, kok hitam semua, celananya hitam, bajunya pun hitam. Kita panggil, pak mau kemana pak kan, karena dia maliknya ke sini kan, posisinya dia mau ngelawan arah kita mau turun, dia mau naik gitu kan. Pak sendirian dia, pak mau kemana pak, kita tanya gitu kan. Di sana gelap loh, dia nggak bawa senter, makanya
kok dia nggak jawab terus kan. Ini yang si namanya si Agus ini udah nangis, dia udah teriak-teriak tolong gitu kan. Nggak taunya si bapaknya, kenapa sana, kenapa kak, si bapak kenapa nggak nyautin, oh iya nggak denger, lagi dengerin musik katanya di headset gitu kan. Ternyata bapak-bapak ini apa ibaratnya dia nggak denger kita teriak itu karena dia lagi pasang headset di telinganya gitu kan. Si Agus ini ya udahlah, kata bapak, kita ceritain sama si bapaknya, ya udahlah kalian terus lurus ke kanan, nanti jalurnya jangan ke kiri, dan ke kanan nanti ketemu sama perkampungan ibaratnya gitu kan, mau ke perkampungan. Nah kita tuh ditunjukin sama jalannya si bapaknya emang dia mau camping juga di atas kayaknya mah. Kita turun, ambil belokan yang ke kanan. Pas di belokan kanan itu, karena kita dulu ke naiknya itu kita lewat jalurnya kiri ya, kita turunnya lewat ke jalur yang kanan. Kata si bapak lebih deket. Di jalur yang kanan itu ada pohon gede, nggak tahu lah pohon apa itu namanya, bukan beringin kayaknya, bukan, tapi kayak sejenis akasia atau apalah gitu ya pohonnya itu. Kita pas lewat di bawahnya itu, kok dari jauh pohon itu nggak gede-gede amat itu, banyak gitu kan, nggak gede-gede amat. Kita berempat nggak ada yang aneh nih dari pohon ini, nggak ada yang aneh. Pas kita lewat ke bawahnya, kita sentrin ke atas, kok ada yang kayak ada yang ngegelantung ya apa itu, disentrin sama kita, kok putih-putih ibaratnya gitu kan. Wah ini jadi nih semuanya, yang tadinya cuma si Agus dong yang teriak-teriak minta tolong, dia pengen nangis, dia pengen pulang. Jadi kita berempat pun takut juga ya ngelihat yang di atas itu. Kita ngelihat lah itu posisinya itu, dia gantung di atas gitu ibaratnya, sambil duduk ibaratnya gitu kan. Si bajunya itu pun merumbai ke bawah ibaratnya, kelihatan banget rambutnya pun. Kita cepat-cepat pulang nih, kita turun, ketemulah sama perkampungan, tapi kayaknya bukan perkampungan itu, bukan perkampungan. Jadi posisinya itu rumah yang paling jauh dari kampung itu, rumahnya itu gede, tapi cuman dia bukan kegolong rumah yang mewah lah ibaratnya. Dia rumahnya itu sederhana, dari bambu lah ibaratnya kan, yang kolongnya itu pun kelihatan ibaratnya, kolongnya pun kelihatan. Kita minta tolong dari situ, siapa tahu kita nanti bisa dikasih nginep 1 hari atau sampai pagi gitu kan. Kita turun, kita ketok-ketok nih rumah ini, kok nggak ada yang nyaut, karena lampunya itu yang nyala tuh cuman di tengah rumahnya aja yang nyala, yang depan rumah sama belakang itu nggak nyala. Kita ketok-ketok semua, nggak ada yang nyaut ibaratnya gitu kan, nggak kayak ada kehidupan juga. Duduklah kita semua di depan rumahnya itu, yang posisinya itu dia 1,5 meter dia naik rumahnya itu, dari tanah itu dia naik, dari kolong itu kelihatan banget ibaratnya gitu kan. Kita santerin, siapa tahu di belakang itu ada kamar mandi atau apa itu kan, santerin kolongnya itu. Yang aneh dari rumah itu, jadi rumah itu kolong tapi nggak ada penyangganya, dari bawah itu nggak ada penyangganya. Jadi dia itu rumah itu kayak ngambang aja gitu kan. Kita senterin ujung-ujung, ini kok ada yang aneh nih dari rumah ini hebatnya kan. Penyangga dari rumah ini biasanya kalau 4, 6 atau 8 kiri kanan itu semuanya harusnya ada gitu kan, tapi dalam posisi rumah itu semuanya itu nggak ada, penyangga rumah itu nggak ada. Jadi ibaratnya rumah itu ngambang. Itu yang bikin aneh. Jadi lagi lah si Agus ibaratnya dia nangis, pengen cepet-cepet pulang ibaratnya gitu kan, pengen cepet-cepet. Posisi kita 11:30 itu masih di pertengahan gunungnya itu, belum sampai ke bawah ibaratnya kita, karena kita kan di jalur ke sama siapa itu harus ke jalur kanan, sedangkan kita masuknya dari jalur kiri kan.
setengah jam, 1 jam kita keluar dari rumah yang kita anggap itu angker ya, karena dia di rumahnya itu nggak ada penyangganya, tapi dia ngambang rumahnya ibaratnya gitu kan. Kita turun, ketemu lah sama kampung. Nah di kampung ini kita disambut nih sama RT beda dari desa. Jadi kita masuknya dari desa ini, keluarnya di desa yang lain ibaratnya gitu kan. Otomatis motor yang kita titipin di rumah yang di Pak RT yang di desa itu kita nggak ketemu karena beda desa ibaratnya kan. Kita bilang sama Pak RT-nya, Pak ini di atas itu jam segini udah gelap banget Pak, ada gangguannya kayak gini. Oh ternyata emang udah dijelasin sama si Pak RT-nya itu sebulan yang lalu itu emang di tempat itu emang lagi ditutup karena ada kasus ibaratnya ada anak yang tenggelam di mata airnya itu. Emang banyak gangguan lah ibaratnya gitu kan dari di tempat campingnya itu yang di daerah perbatasan Garut sama Majalaya itulah ya, di Gunung Batu namanya. Banyak gangguan banget kata saya kan ya. Kalau bisa kita sampai pagi lah ibaratnya, kita nginep lah di sini ibaratnya, karena kita ngelewatin perkebunan teh, belum juga ngelewatin pohon yang gede itu, lewatin rumah yang angker itu pun kata Pak RT kayaknya nggak ada tuh yang namanya rumah di sana ibaratnya gitu kan, karena satu-satunya perkampungan di kampung itu ya itu kampungnya Pak RT itu ibaratnya di desa itu. Yang lain kayaknya mah nggak ada rumah, karena posisinya di kaki gunungnya itu ya, desa itu cuman itu, nggak ada yang lagi ibaratnya. Jadi yang kita semalam kita temuin itu rumah siapa ibaratnya gitu kan, itu rumah kah, pondok kah, atau apa ibaratnya. Kalau kan nggak ada penyangganya pun ibaratnya, harusnya ada penyangga lah ibaratnya. Kalau rumah kan harusnya ada penyangga, tapi kata PRT emang nggak ada ibaratnya, di sana nggak ada rumah. Nah itu kebetulan itu kita jam 1 jam 12 lah ibaratnya, kita kan dibolehin tidur situ sama Pak RT. Kita dikasih makan pun, kita dikasih istirahat pun, sampai tidur pun kita masih ngebahas nih sama teman-teman ibaratnya. Karena pengalaman ini ibaratnya bukan pengalaman pertama kali, tapi pengalaman ini ya emang aneh ibaratnya gitu kan. Kita selama ini kita naik gunung memang banyak pengalaman yang pengalaman yang mistis pun banyak ibaratnya gitu kan. Ketemu ini kita, tapi ibaratnya karena posisinya kita itu lagi capek ibaratnya ya, udah malam pun, kemalaman di jalan pun ibaratnya harus turun hari itu juga, makanya itu semua ngedrop ibaratnya kan. Kita bahas sama teman-teman kayaknya nggak bakalan ke gunung itu lagi ibaratnya gitu kan, karena posisinya itu nggak aman ibaratnya, jauh dari perkampungan, jauh dari orang pun. Kalaupun minta tolong sama siapapun kayaknya emang nggak bakalan bisa, karena jauh dari pemukiman warga ibaratnya gitu kan, nggak ada. Nah kita jam berapa ya, jam 6:30 kita dibangunin nih sama Pak RT-nya, dikasih makan pun, dikasih istirahat pun. Jam 9 kita dianterin ke tempat penitipan motor kita yang di RT yang di desa sebelah ibaratnya kan. Kita ngelewatin tuh pagi siangnya itu, kita ngelewatin jalur rumah yang semalam kita lewatin, tapi nggak ada rumah itu ibaratnya. Loh, semalam Pak di sini itu di perkebunan itu, di keluar ini ibaratnya, di belokan ini ada rumah ibaratnya. Di sini posisinya Pak, posisinya di sini kata saya tuh kan. Di sini kan kelihatan samaannya, nggak ada rumah, cuman kebun doang. Pas belokan ini ibaratnya kebun pisang ibaratnya gitu kan, nggak ada rumah. Jadi semalam itu ibaratnya yang kita lihat tuh rumah tuh rumah apa ibaratnya gitu kan. Nah kita dianterin sama Pak RT-nya itu ke desa sebelah itu buat ngambil motor. Posisinya itu dari desa sebelah sama desa sebelah itu punya 3 jam ya. Jadi kita
harusnya kita ngambil jalur sebelah kiri malah lebih cepat, tapi kita malah diarahin ke jalur yang sebelah kanan sama si bapak yang semalam itu malah jadi semakin jauh ibaratnya. Kita pun nggak tahu itu si bapak itu sebenarnya siapa yang ngarahin kita buat ya udah pak, harusnya ngambilnya jalur kanan ibaratnya kan, yang harusnya kita masuk di jalur kiri, pulangnya pun dari kiri kan, karena diarahin ke kanan yang biar lebih cepat, makanya kita ke jalur yang kanan. Nggak taunya malah lebih lama, ketemu ini pun di jalan pun ibaratnya gitu kan, nggak aman. Nah makanya kita rundingkan sama kepala desa di sana, ibaratnya kita minta maaf kalau udah ngerepotin semuanya ibaratnya gitu kan. Nah posisinya itu jam setengah 12 itu, setengah 12 siang atau jam 1 kita pulang lah ibaratnya. Kita pulang ke rumah, ngambil motor pun udah diambil ibaratnya, kita pulang ke rumah. Sepanjang jalan itu nggak ada yang ngomong ibaratnya, semuanya ya capek ibaratnya. 1 kali 24 jam itu nggak ada istirahat tuh ya itu waktu di rumah RT yang sebelah itu, jadi nggak ada istirahat. Makanya di perjalanan pulang itu nggak ada yang ngomong karena semuanya udah bercampur aduk ibaratnya, capek iya, takut iya ibaratnya gitu kan. Pengalaman yang menegangkan lah ibaratnya gitu kan, emang nggak semenegangkan yang dulu tapi ibaratnya pengalaman ini ibaratnya 1 kali 24 jam pun kita nggak dikasih nafas buat istirahat ibaratnya. Pagi datang, siang, malam berangkat lagi, turun lagi. Nah itu yang bikin kita badan itu ngedrop, makanya kata banyak diem di perjalanan, kita pikirin semuanya kayaknya gak bakalan lagi nginjakin kaki di gunung itu. Mungkin di gunung-gunung yang lain mungkin iya, dengan persiapan yang lebih matang kayaknya nggak bakalan berempat pun, harus banyak, harus rame-rame ya, harus ada yang ngawal pun, harus ada yang jagain juga ibaratnya, harus ada P3-nya, harus radio kontrolnya pun harus siap, harus peralatannya pun ada ibaratnya, buat pertolongannya pun. Jadi ibaratnya ke gunung boleh, tapi ya seperti itu, gunung pun ya ibaratnya nggak sepi seperti yang diperkirakan ibaratnya gitu kan. Ada juga itu kan penunggunya, ada juga yang ninggalinnya ibaratnya gitu kan, ada juga belum hewan buasnya juga, ada harimau pun, ada kera pun. Itu kalau kera malam itu udah turun semua itu kan, ada babi hutan pun udah pada nampak semua ibaratnya. Kalau kera gitu kan harus ada api unggun tuh, karena itu salah satunya itu karena biar terang ya, biar hewan pun jadi ibaratnya takut ibaratnya gitu. Karena posisinya kan kalau di hutan itu harus benar-benar persiapan semuanya, nggak secara langsung kita naik, nggak seperti itu konsepnya itu kan. Makanya kalau mau pergi ke gunung itu ya itu ibaratnya permisi pun harus, niatnya kita ke sana itu ngapain, ibaratnya kita niatnya buat kalau buat main, bukan tempatnya juga ibaratnya kan. Kalau kita buat nikmatin keindahan alam yang Allah ciptakan ya mungkin iya, tapi kan kalau buat main kayaknya gunung bukan tempatnya buat main ibaratnya gitu kan. Kalau buat main gitu kan tempatnya kan di mall, bukan di gunung gitu kan. Nah itu dia, harus banyak-banyak harus banyak-banyak jaga tata ucapan, tata bicara pun. Nah untuk kalian yang punya pengalaman mistis, pengalaman pribadi yang menakutkan, atau mungkin pengalaman yang seru kayak diputusin mantan, atau mungkin cerita kayak tadi ibaratnya pengalaman di gunung camping, ketemu ini ketemu itu, atau mungkin ketemu apa itu kan, tiba-tiba putus di gunung pun ada kayak gitu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga, tombol like-nya sama loncengnya pun dipencet. Di kolom komentar tulis pengalaman seru kalian ke puncak gunung, atau pengalaman apa seru kalian diputusin mantan, mungkin ke
camping di tempat apa gitu kan. Nah, semuanya bisa diceritakan nanti di channelnya Ayunda Family ya. Ya udah, sekian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.